فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله la nabiyya wala rasula ba'dahu ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, berkah dan karunia-Nya lah kita malam hari ini masih dapat mengikuti kajian Muhammadiyah with you yang setiap hari diadakan dengan nikmat limpahan berkahnya. Kita juga masih diberikan nafas oleh Allah sehingga kita bisa bergerak dan kita bisa saling bertemu dalam ruang virtual ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Ludang, pemateri kita malam hari ini, kepada seluruh jajaran PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada seluruh MCCC PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada seluruh dokter, dis, kepada pengelola dan santri di pesantren COVID Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terlebih khusus lagi kepada seluruh peserta dari manapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita mulai kajian kita malam hari ini dengan mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya seperti biasa sebelum kita memasuki materi, ada kesambutan dan prakata yang akan disampaikan oleh Dr. Adnan. Assalamualaikum Dr. Adnan. Termonitor Dr. Adnan. Nampaknya tidak ada ini Bu. Oke. J baru keluar. J, kami persilakan kepada Ibu Ekor ini. Kami persilakan kepada Ibu Ekor ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa silaturahmi kembali melalui Muhammadiyah with you, pesantren COVID Muhammadiyah with you. Terima kasih pada MCCC DIY yang telah tiap hari menyelenggarakan acara ini. Ini seri ke-168 sejak pertama kali dilaksanakan tanggal 20 Agustus tahun 2020. Yang kedua, terima kasih Dokter Ludang yang sudah kesekian kalinya ya Dok. Saya sampai lupa sudah berapa kali, ini mungkin 4 kali mungkin. Matur nuwun. Matur nuwun Dokter Ludang yang sudah selalu meluangkan waktu, dan ini permintaan Dok, jadi banyak yang minta Dokter Ludang untuk mengisi kembali dan sering minta lagi kayak gitu, sehingga mungkin nanti bisa dijadwalkan bulan depan lagi Dok. Ya Allah, Insya Allah. Mungkin saat ini belum banyak yang hadir bersama kita. Kebetulan malam hari ini hujan, sepertinya hujannya agak merata di mana-mana, dan sebagian juga mati lampu. Ini tadi juga jam tujuan sudah di WA sama Mbak Ratna yang biasanya sebagai host, karena ini miliknya MCCC akun ini, jadi harus diberikan ke saya dulu baru saya bisa membuka, karena kebetulan di tempat saya tidak mati lampu kayak gitu. Mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang juga ada gangguan listrik, mudah-mudahan segera bisa bergabung bersama dengan kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta. Ada yang di antara kita yang saat ini masih harus menjalani isolasi, ada yang sudah menyelesaikan isolasi dan bertugas seperti sedia kala, dan ada juga di antara kita yang sebagai pengelola, entah itu pengelola di pesantren COVID di DIY maupun di luar DIY. Jadi sekarang sudah jauh berbeda dengan yang dulu Dokter Ludang, kalau sekarang pesertanya bisa se-Indonesia.
Jadi kemarin itu dari luar Jawa sudah ada beberapa yang juga bergabung dengan kita. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi, memberi motivasi kepada kita semua untuk menghadapi pandemi ini. Sekali lagi matur nuwun kepada semuanya, Dr. Ludang sebagai narasumber pada malam hari ini dan Bapak Ibu peserta. Mudah-mudahan kita bisa menyerap apa yang akan dipaparkan ini sehingga mengenal lebih dekat vaksin COVID-19. Demikian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Eko Rini atas sambutan dan perkataannya. Memberikan kita sambutan tentang kajian Muhammadiyah with you ini dari awal hingga detik ini bisa terlaksana. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berikutnya kita masuki ruang kajian kita, yakni materi kita malam hari ini, yakni mengenal lebih dekat vaksin COVID-19 yang akan disampaikan oleh Dr. Ludang Pradipta, MBiotech SPMK. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Waalaikumsalam Ardo. warahmatullahi Dan saya wabarakatuh. sebelumnya ini Dr. Eko Rini, Pak Gita, ini saya menggunakan perangkat adik saya karena memang istilahnya mati lampu, tetapi laptop adik saya yang masih bisa nyala ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau niat kita baik, Allah memberikan jalan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mohon maaf tidak menampilkan muka saya karena keterbatasan tadi. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam belajar bersama pada malam hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di kesempatan yang bahagia ini, semua dalam kondisi sehat. Dan lagi-lagi ya mohon maaf sampai detik ini kita masih berjibaku menghadapi COVID ya, hampir setahun ini ya. Kita bulan depan tanggal 3 itu sudah genap setahun untuk yang di Indonesia. Nah, oleh karena itu mungkin dari sisi kasus juga belum ada tren turun, kemudian dari sisi angka kematian juga belum ada tren turun, kemudian dari angka kesembuhan pada prinsipnya ini penyakit ini sebenarnya pada kasus-kasus tertentu hampir sebagian besar OTG, jadi memang kesembuhannya cukup tinggi, namun menjadi masalah jika menderita atau diderita pada pasien-pasien dengan gangguan penyakit sebelumnya yang kronis misalnya, seperti komorbid yang selama ini kita ketahui bersama. Dan kali ini mungkin ya, kesempatan alhamdulillah diberikan ke saya tentang bahasan tentang vaksin. Ya. Jadi vaksin ini sebenarnya perjalanannya sangat panjang, Bapak Ibu semuanya. Saya masih ingat di bulan Agustus kalau nggak salah, saya sempat ditelepon Dr. Agus Taufik. Saya diminta KTP saya diminta untuk berangkat ke Cina, mewakili Muhammadiyah untuk melihat pabriknya langsung, pabriknya vaksin waktu itu. Saya kaget, siang-siang habis asar saya ditelepon, Dek minta nomor KTP dan seterusnya. Agam nopo dok? Ya Dek, mewakili Muhammadiyah lihat pabrik vaksin diundang pemerintah. Waktu itu saya matur, aduh dok, saya kok tidak punya kompeten ke sana, berat tanggung jawab yang diberikan, apalagi kalau ini memutuskan apakah ini halal atau tidak, bagaimana prosesnya dan seterusnya. Karena ini memang sebenarnya yang minta adalah pemerintah waktu itu. Namun akhirnya saya juga tidak berani untuk berangkat. Saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan itu. Tapi saya insya Allah saya sampaikan untuk proses selama ini kita akan kawal betul bagaimana yang terjadi, termasuk juga perjalanan vaksin ini bisa sampai di Indonesia. Bahkan alhamdulillah kemarin saya sudah divaksin untuk kedua kalinya. Dan ini memang proses yang sangat panjang. Kenapa Indonesia memilih Sinovac misalnya? Kenapa Indonesia memberikan opsi nakes terlebih dahulu? Ini kan cukup menarik sebenarnya. Kalau di luar negeri, hampir justru yang duluan divaksin itu yang lansia. Ya, kalau di Indonesia justru yang pertama kali divaksin adalah tenaga kesehatan. Ada banyak pertanyaan yang muncul di situ. Nah, beberapa kasus saya ditanya, kenapa kok enggak yang usia 60 tahun ke atas
justru yang rentan itu tidak divaksin? Jawaban singkat saya adalah bahwasanya yang perlu kita syukuri, waktu itu juga saya sampaikan ke Dr. Agus Taufik, Indonesia ini bagaimanapun kita menjadi tempat lokasi uji klinis sendiri. Artinya apa? Sinovac ini itu ujinya menggunakan relawan sehat sebagai syarat untuk untuk menjadi relawan uji klinis itu kan harus sehat. Itu menggunakan atau berada di Indonesia atau di Bandung waktu itu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar Jawa Barat atau Bandung dijadikan pusat studi ini, teman-teman ahli dari Bio Farma, karena mungkin Bio Farma juga home base-nya ada di Bandung, kemudian ahli-ahli imunologi, ahli-ahli vaksinologi juga banyak yang berasal dari ITB maupun dari Unpad, sehingga semuanya berkumpul di sana, sehingga uji klinisnya pun dilakukan di sana. Nah, dari sekian banyak relawan yang dilibatkan, memang kriterianya itu yang masuk untuk sebagai relawan dalam uji klinis fase 3 kemarin itu adalah yang di bawah usia 60 tahun. Dengan demikian, maka kita berpedoman pada hasil uji klinis yang ada di negara kita. Ini yang kita syukuri. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita Indonesia hanya mendapatkan vaksin tetapi berdasarkan uji klinis di Brazil atau Turki. Karena produk vaksin Sinovac yang kita akan bahas pada malam ini memang sudah dilakukan uji klinis di 3 negara. Brasil, Turki, dan Indonesia. Kita bisa bayangkan kalau misalnya Indonesia tidak dijadikan lokasi uji klinis, kita hanya berdasarkan uji klinis di negara lain, tentu ada sedikit perbedaan itu yang membuat kita ganjil. Tapi karena lebih mantap kalau ini dikerjakan atau dilakukan uji klinis di negara kita dan melibatkan orang-orang yang notabene baik dari segi ras, baik dari perilaku gaya hidup itu hampir homogen kalau dilakukan di Indonesia. Ya, misalnya kalau kita tidak pernah atau kita tidak dilakukan di Indonesia, terus kemudian itu kita mengutip hasil penelitian atau hasil uji klinis di Brasil, tentu susah untuk disamakan atau dibedakan antara karakter orang gaya hidup orang Brasil dengan Indonesia berbeda. Orang Turki dengan orang Indonesia berbeda. Tetapi ini yang saya sampaikan, ini kita lebih mantap karena negara kita lah yang notabene dijadikan untuk uji klinis. Nah, namun dalam perjalanannya, kalau saya bicara idealnya, yang saya garis bawahi idealnya, itu proses pembuatan vaksin sampai betul-betul terdistribusi itu rata-rata untuk kasus-kasus infeksi itu membutuhkan waktu 15 sampai 25 tahun. Seperti polio, seperti hepatitis, vaksin-vaksin sebelumnya itu prosesnya panjang. Bahkan ada yang nanya, "Dok, lah kok SARS sama MERS-CoV yang kemarin itu kok enggak ada vaksinnya, ini kok sampai ada vaksinnya itu yang kemarin-kemarin memang gagal atau gimana?" Karena kita tahu 2002 kita pernah dengar ada SARS yang pertama. Kemudian tahun 2009-2008 itu ada MERS yang yang flu onta atau istilahnya flu Timur Tengah itu ya, yang mana itu sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya mereka para peneliti itu juga melakukan penelitian untuk membuat vaksin. Namun prosesnya panjang. Nah, karena ini lebih menjadi pandemi hampir semua itu, maka dipercepat proses itu. Nah, proses itu bisa dipercepat tetapi step-stepnya tidak bisa dilompati. Nah, ini yang penting. Tidak kemudian kalau kita mau ke Surabaya kok langsung tiba-tiba Mojokerto, Surabaya itu tidak. Tetap harus lewat Solo, lewat Madiun, lewat Caruban, lewat Nganjuk, lewat Mojokerto, baru Surabaya. Itu harus dilewati. Perkara nanti di Solo, di Surabaya, di Solo, di Madiun itu cepat. Yang penting prosesnya jangan sampai ada yang dihindarkan atau tidak dilakukan. Nah, kami melihat dalam prosesnya untuk semua jenis vaksin itu harus menempuh uji klinis yang lengkap. Saat ini di dunia ada 4 paling tidak yang menonjol. Yang pertama ada AstraZeneca. Ini yang menjadi catatan, menjadi idola, primadona di Amerika maupun di Inggris. Karena mereka uji klinisnya melibatkan orang lanjut usia. Sehingga Amerika dan Inggris lebih banyak memberikan prioritas pada lanjut usia.
Kemudian yang tidak kalah penting ini Moderna. Moderna ini juga bagus karena beberapa kasus Moderna ini uji klinisnya baik, efikasinya tinggi, dan juga yang tidak kalah penting adalah dia bisa bertahan lebih lama di dalam tubuh, daya tahan tubuhnya itu bisa bertahan lebih lama. Kemudian ada lagi merek yang Pfizer, itu juga banyak yang tertarik juga, mungkin efek samping ada dengan yang nah sebenarnya kenapa kita menggunakan Sinovac itu masuk di akal karena apa, dari merek-merek yang lain itu membutuhkan distribusi atau penyimpanannya itu membutuhkan suhu lemari es yang minus 70 ya. Artinya dia harus betul-betul dalam kondisi sangat dingin. Nah, sayangnya negara kita nggak mampu untuk menyediakan dari Sabang sampai Merauke masing-masing disediakan lemari es minus 70. Itu barang yang sangat langka. Bahkan puskesmas saja ada lemari es saja sudah bersyukur. Tidak semua puskesmas mungkin punya lemari es. Kalaupun punya lemari es juga mungkin listriknya ada atau tidak kalau kita bicara luar Jawa Nyun Sewu. Itu seperti itu. Kalaupun ada listriknya apa ya stabil penyimpanannya. Seperti ini misalnya di Jogja sekarang sedang sebagian mati lampu. Ya kalau ini gensetnya nyala, tempat nyimpan vaksin di puskesmas atau di rumah sakit yang notabene disimpan untuk vaksin itu, ini yang menjadi problem. Nah, bersyukurnya Sinovac ini cukup bisa disimpan pada lemari es biasa. Jadi artinya suhunya tidak perlu sampai minus 70. Ini menjadi tantangan. Dan yang menjadi catatan kami ada 1.500.000 itu sudah datang sejak awal bulan Februari. Diresmikan secara bersama ya untuk serentak se-Indonesia. Bahkan Pak Gita juga termasuk yang hadir di Kepatihan kalau nggak salah itu disuntik bareng-bareng. Nah, 1.500.000 ini memang prioritasnya untuk tenaga kesehatan. Sayangnya, data terakhir hari ini itu tidak banyak yang melakukan vaksinasi. Artinya dari 1.500.000 itu yang daftar ulang dengan menggunakan entah itu mendapat SMS, membalas SMS, kemudian membalas lewat WA atau lewat online, itu memang 1.500.000 sekian. Ada selisih tapi nggak begitu banyak. Cuma ternyata yang betul-betul mendapatkan vaksinasi pertama itu hanya sekitar kurang dari 1.500 ya. Dan yang aneh lagi untuk yang mendapatkan vaksin yang kedua itu hanya sekitar 500 orang. Itu se-Indonesia. Ini saya baca datanya, se-Indonesia seperti itu. Artinya ini menjadi catatan bahwasanya kenapa setelah barangnya ada itu belum tentu bisa tersalurkan dengan baik, belum tentu ada yang istilah saya yang antusias atau masih ada yang mungkin ganjel. Ya, jadi yang registrasi ulang saya ulang ya, yang registrasi ulang itu 1.500.717 hari ini. Kemudian yang vaksinasi pertama itu 482.145 orang. Maaf saya ulang. 482.145. Nah, yang vaksinasi kedua itu ternyata mohon maaf saya koreksi 20.810. Jadi baru 20.000 yang sudah betul-betul sah istilahnya 2 kali vaksin dalam waktu 2 minggu dari 1.500.000 dosis yang disiapkan. Ini menjadi catatan. Maksud saya ada pertanyaan besarnya, ini masalahnya di mana? Apakah kalau yang kemarin Pak Menteri sampaikan tuh 15% diantaranya ternyata nakes itu juga ada komorbidnya. Artinya dia bisa ngisi daftar ulang, sejak awal ditanya apakah Anda punya hipertensi, dijawab iya, maka tidak akan mendapatkan undangan untuk cetak sertifikat atau cetak tiketnya. Apakah Anda menderita diabetes, dijawab iya, maka langkah selanjutnya tidak bisa dilanjutkan. Tetapi kalaupun menjawab tidak, baik itu DM, hipertensi tidak, pernah kena COVID sebelumnya tidak, lanjut kemudian dia sudah hadir ke rumah sakit, siap untuk disuntik. Tapi menjelang disuntik dilakukan screening kok ternyata hipertensi atau tensinya tinggi, maka tidak sedikit yang kemudian ditunda. Sudah sampai rumah sakit kok batuk pilek gebres-gebres,
maka tidak sedikit kemudian ditunda. Nah, ini yang menjadi catatan pada vaksinasi tahap pertama atau pemberian pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau saya amati beberapa teman-teman yang saya tanya yang sudah mendapatkan vaksinasi pertama maupun yang kedua, itu mereka merasakan ada gejala atau istilahnya boleh dibilang apakah itu termasuk efek samping atau tidak, ini cukup menarik. Karena ada yang bilang, kalau saya sendiri pribadi, saya mengalami, saya mudah ngantuk, terus terang. Saya merasa hari itu saya disuntik di PKU Jogja itu 8:30, yang pertama dengan Dr. Adnan, itu siangnya itu saya tuh mudah lapar ya, jadi saya tiba-tiba kok jam 10 tuh pengen makan siang gitu ya. Setelah itu habis luhur ngantuk saya. Akhirnya sampai sore itu saya tidur. Nah, artinya apa? Ini apakah efek pertamanya saya pikir hanya saya saja, tapi istri saya juga bersamaan jadwalnya dengan saya vaksinasi di PKU Gamping juga merasakan hal yang sama. Aku ya ngantukan ya. Itu mau saya batin karena mungkin hanya saya, tetapi setelah bertemu dengan beberapa teman yang sudah pernah vaksin kok rata-rata halnya yang sama. Kemudian yang kedua kemarin hari Selasa kemarin persis saya suntik yang kedua, itu juga rasa ngantuk itu masih ada. Jadi bagaimanapun kita kan juga diminta untuk feedback, memberikan evaluasi apakah ada keluhan atau tidak. Saya sampaikan itu, walaupun itu ringan, tapi itu mungkin menjadikan tanda. Kalau saya nggak divaksin dengan divaksin, itu ada bedanya. Saya khawatirnya begini, kalau ada orang divaksin, kemudian tidak kita laporkan ada keluhan mudah ngantuk, fatigue, lelah, itu jangan sampai orang kalau misalnya nyon sewu ya, divaksin terus kemudian dia nyetir sendiri kendaraan jarak jauh lah, kalau terjadi apa-apa di jalan itu apakah betul dia konsentrasinya kurang, ngantuknya itu karena vaksin atau memang karena lelah? Ini yang menjadi catatan. Kita tidak ingin vaksinnya disalahkan atau sebaliknya. Betul-betul vaksin itu aman. Jangan sampai ada efek yang membuat orang itu memang mayoritas dominan merasakan mudah lelah atau ngantuk atau lapar itu tadi. Nah, ini yang menjadi catatan. Jadi sebenarnya banyak hal yang perlu dievaluasi dan semua masih pada berlomba untuk untuk mencari mana sih yang paling baik ya dari segi platform vaksinnya dan seterusnya. Nah, sedikit saya sampaikan di sini. Kalau secara garis besar itu ada 4 jenis vaksin yang ada untuk saat ini. Dari segi platformnya atau dari cara kerjanya. Seperti obat ya, istilahnya kalau obat itu kan ada yang punya cara kerja masing-masing, jalurnya seperti apa. Tapi vaksin ini saya sampaikan bukan obat. Saya ditanya beberapa teman, ditanya dengan beberapa orang, bahkan ada wartawan yang nanya, saya sampaikan vaksin itu bukan obat, sehingga bukan terus kemudian 1 jam 2 jam aman, kemudian 1-2 hari terus aman, itu tidak. Karena vaksin itu bukan obat dan vaksin itu tidak melindungi dari segi penularan. Orang tetap akan tertular, sehingga waktu itu sejak kasus Bupati Sleman positif setelah divaksin itu menjadi geger, rame kan. Kemudian kok bisa ya habis divaksin kok kena? Ya kena wajar karena mungkin sebelum divaksin pun beliau bisa jadi OTG. Kemudian setelah divaksin pun beliau juga bisa jadi terpapar, tertular. Karena vaksin itu butuh waktu atau istilahnya daya tahan tubuh kita itu butuh waktu supaya kita bisa mengenali dengan baik virus ini ya. Nah, secara garis besar saya sampaikan ini ada yang pendekatan platformnya itu RNA-nya, kemudian ada juga yang menggunakan vektor itu istilahnya pembawanya adalah virus yang dilemahkan ya atau diinaktifkan itu juga ada. Nah, yang saya ingin tekankan di sini yang Sinovac. Ini yang seringkali salah kaprah. Disebutnya dilemahkan atau dimatikan. Seolah itu kata lemah dan mati itu ibaratnya melekat pada makhluk hidup. Padahal sekali lagi saya sampaikan di beberapa forum, mungkin di forum ini saya ulang, virus itu bukan makhluk hidup, sehingga tidak ada istilah hidup mati, ya, atau lemah kuat, ya. Seolah kalau rapopo ki vaksinnya dilimahkan kok, orang mesti berpikir orang awam, aku nek ojo-ojo tangi yo piye, iki lemah pas disuntik, nek tekan awakku terus kuat yo piye, pasti ada pertanyaan seperti itu dan karena menggunakan terminologi kata lemah. Tapi kalau saya lebih condong mengatakan, walaupun itu serapan dari bahasa Inggris, itu istilahnya adalah inaktif. Inaktif itu ya tidak aktif. Ya, orang lebih tegas mendengar inaktif. Saiki aktif ora kowe? Aku ora tahu aktif ning organisasi. Ya betul kan, dia nggak pernah aktif di organisasi, berarti dia nggak terlibat di organisasi. Tapi kalau istilahnya
aku lemah ini organisasi, bisa jadi dia masih sering ke organisasi. Tapi kalau di inaktif virus, ya virusnya itu nggak diaktifkan. Nah, ini yang kita pakai untuk Sinovac atau yang platform yang kita gunakan. Nah, sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu, ini virusnya yang warna bulat ini ya. Ini namanya coronavirus tuh seperti ini. Dia punya jonjot, punya kaki-kaki. Ya, ini sebenarnya cantik sekali ini virus, punya mahkota, tapi wataknya tidak secantik mukanya ya. Jadi kalau kita lihat disinilah yang dimaksud dengan inaktif, dibikin tidak aktif. Caranya gimana? Kita lihat di sini. Vaksin ini menggunakan teknik metode inaktif ya. Walaupun saya sebenarnya menghindari kata mematikan ya. Ini saya tanda kutip supaya terjemahannya tidak terus kemudian berarti gue sama urip. Jebul ki makhluk hidup, tidak, tapi diinaktifkan sehingga vaksin tersebut tidak mengandung virus hidup. Ini kalau bahasa awam harus vulgar memang. Artinya apa? Virus itu tidak lagi betul-betul aktif atau hidup maksud saya. Nah, pembuatan vaksin ini dimulai dari pernah mengambil sampel dari orang yang positif terlebih dahulu. Kemudian virusnya diisolasi, kemudian diinaktifkan, baru itu menjadi kandidat vaksin. Bodohnya begini, saya sampaikan vaksinasi itu adalah bentuk meningkatkan daya tahan kekebalan tubuh kita dengan cara yang spesifik. Karena kalau vaksin itu pasti sudah jelas musuhnya siapa. Tyson lawannya ya Holyfield, nggak mungkin Tyson lawannya sama Elias Pikal. Makanya kalau kita divaksin apa ya, tanya sama anaknya, cucunya misalnya BCG mbah, berarti untuk flag. Vaksin apa ya sesuk? Hepatitis, berarti untuk hepatitis. Itu yang disebut dengan spesifik. Maka SARS-CoV-2 atau corona ini vaksinnya juga spesifik. Kenapa dikatakan spesifik? Karena daya tahan tubuh kita sebenarnya bisa mengenali mikroorganisme benda asing itu bisa. Tetapi kalau tidak spesifik, terkadang kita yang tidak bisa maksimal daya tahan tubuh kita. Saya perlu yang spesifik. Nah, vaksin itu ibaratnya kalau saya sampaikan yang saya di depan mahasiswa, saya sampaikan vaksin itu ibaratnya kita memberi foto. Foto itu kan nggak hidup. Foto itu kan berupa benda mati. Foto muka ludang, wajah ludang, postcard misalnya, atau pas foto ludang. Dengan demikian, kalau Bapak Ibu belum pernah ketemu saya tetapi pernah lihat foto saya, maka suatu ketika ketemu saya dimanapun Bapak Ibu ketemu saya, Bapak Ibu bisa mengenal saya. Bapak Ibu mungkin bisa menyapa saya kalau saya dianggap sebagai teman. Tapi kalau saya dianggap sebagai musuh, Bapak Ibu pasti akan menjauhi saya. Sama seperti vaksin itu, kita ngasih tahu satpam, Pak, ini ada penjahat, fotonya kayak gini. Nanti kalau masuk rumah sakit atau Bapak ketemu dengan orang ini langsung ditangkap. Vaksin itulah foto. Sehingga harus diulang, harus diingat memorinya. Nggak bisa sekali misalnya. Kan vaksin ini kan untuk Sinovac ini kan disuntik 2 kali dalam jeda 14 hari. Nah, mungkin ibarat saya, kalau analogi saya adalah yang pertama itu dikasih fotonya pas foto ukuran 3x4. Besoknya vaksinasi yang kedua itu mengibaratnya foto yang utuh dari rambut sampai kaki kelihatan. Nah, otomatis sel imun daya tahan tubuh kita itu mengenalinya itu total. Jebul sing jenenge ludang ki wonge koyo ngene rupane, awake koyo ngene. Itu suatu ketika ketemu kita atau ketemu saya maksud saya, itu tanpa berpikir panjang, iku sing jenenge ludang iki. Nah, vaksin juga seperti itu. Kalau misalnya dikenalkan, pertanyaannya foto itu hidup atau tidak? Enggak. Maka dari itu vaksinasi itu hanya untuk mengenal. Nah, mengenal cukup dengan foto. Nah, kalau suatu ketika beneran tertular, tadi saya sudah sampaikan di awal, vaksin itu tidak melindungi penularannya, tetapi setidaknya daya tahan tubuh kita itu lebih responnya lebih cepat, dan vaksin itu mempunyai manfaat kalau kita terpapar pun kita tidak pada tahap jatuh sakit yang lebih berat. Ya, ini yang penting. Jadi jangan ada yang komplain, "Lah aku wis divaksin kok saya ketularan toh." Ya karena sekali lagi, tertular atau tidak itu bukan karena vaksin, tetapi bagaimana kita melakukan protokol kesehatan. Kemudian kalaupun tertular dibandingkan orang yang tidak divaksin atau yang tidak sama sekali divaksin, itu prognosisnya atau perburukan penyakitnya itu berbeda, lebih kuat dibandingkan orang yang tidak divaksin. Itu tidak hanya bicara tentang COVID ya,
Tetapi banyak kasus infeksi yang selama ini ada vaksinasinya bisa seperti itu. Oleh karenanya ingin saya sampaikan di sini, ini sekali lagi virus ini tuh sudah tidak aktif, ya. Nah ini ceritanya singkat saja, mungkin saya rasa, dan ini dikenali oleh sel tubuh kita dengan cara tadi melihat fotonya, terus ada memori. Aku kok lali ya, sing ludang ki sing ndi. Minggu kedua sontek lagi, nyo tak ape fotone iki saka rambut tekan sikil wonge koyo ngene. Oh iya ngerti aku kelingan. Kelingan saiki, kelingan. Kanca-kanca wis ngerti. Itu kalau ibarat kata security. Suatu ketika saya datang ke rumah sakit, satpam itu kalau menganggap saya itu sebagai musuh, nggak usah kula nuwun, saya baru masuk ruangan sudah ditangkap. Cepat sekali, karena saya sudah paham. Teman-teman satpam sudah tahu, oh mukanya ludang kayak gini, tubuhnya badannya kayak gini, ini benar ludang. Nah inilah yang fungsi vaksin. Oleh karena itu butuh waktu untuk memori itu tersimpan dengan baik oleh daya tahan tubuh kita. Jadi kalau dibilang habis divaksin kok bisa tertular, daya tahan tubuh kita itu belum bisa maksimal karena itu dudu ludang ya, ludang dudu, harus dikasih booster atau 2 kali misalnya untuk memastikan. Oh ternyata memang butuh waktu. Nah rata-rata itu baru muncul responnya itu di hari ke-30-28 ke atas. Jadi misalnya 14 hari itu sudah ada. Ada teman saya yang setelah vaksinasi kedua, kemudian periksa rapid antibody kuantitatif reseptor banding domain atau RBD yang sering kali kita dengar sebelakangan ini, itu pengen ngecek ternyata tinggi enggak antibodinya. Kalau antibodinya tinggi itu senang. Kenapa? Karena memang antibodinya sudah terbentuk. Tapi kalau antibodinya masih rendah, mungkin bisa jadi butuh waktu yang lebih panjang. Nah ini yang masing-masing individu itu tidak bisa disamakan. Nah kemudian lanjut saja, ini saya akan rangkum ada 5 pertanyaan yang sering kali muncul. Nah, pertanyaan yang paling sering yang saya hadapi adalah, apakah vaksin itu dapat membuat saya terinfeksi COVID-19? Ini sering banyak sekali yang tanya. Kemarin bicara dengan teman-teman di Majelis Dikdasmen PWA Aisyah, ya, dengan guru-guru dan juga orang tua murid, itu saya sampaikan vaksinasi itu apakah dapat membuat kita terinfeksi? Jawab tidak. Karena apa? Tidak ada satupun platform vaksin resmi, ya saya sampaikan yang resmi. Resmi itu yang tadi yang saya kenalkan di awal tadi, atau yang mendapatkan izin rekomendasi dari WHO, itu yang mengandung virus aktif atau viabel, itu enggak ada. Sehingga kalau ada pertanyaan ibu-ibu kemarin waktu ngobrol itu di webinar hari Sabtu kemarin, Pak, kalau saya divaksin saya harus isolasi mandiri tidak? Saya jawab, kenapa Bu harus isolasi mandiri? Nah kan di dalam tubuh saya ada virusnya. Nah artinya ibu itu belum paham kalau yang dimaksud vaksinasi itu tidak ada virusnya. Sehingga tidak perlu langsung isolasi mandiri. Karena bukan tertular. Kan tadi nyimpen foto, bukan ketemu orangnya langsung, kan seperti itu. Sehingga kalau ada yang masih sanksi apakah virus itu menyebabkan infeksi, tentu tidak. Ya, vaksinnya loh ya. Tapi kalau tertularnya, ini bukan garansi. Karena kalau di dalam kemudian yang dituduh itu vaksinnya, jelas tidak bisa. Tetapi kalau misalnya kayak Raffi Ahmad, habis disuntik sama presiden, terus malamnya hura-hura, kemudian tanpa menggunakan masker, tidak sesuai dengan protokol kesehatan, kok delalahnya misalnya ada yang positif, dia bisa tertular, ya bukan salah vaksinnya. Tetapi protokol kesehatannya yang abai tidak dilakukan. Kemudian pertanyaan yang kedua yang sering muncul, apakah saya dinyatakan positif COVID pada pemeriksaan PCR maupun antigen setelah vaksinasi? Tentu jawabannya tidak. Karena sekali lagi, tidak ada virus yang ada di dalam tubuh kita setelah vaksin. Ya, artinya apa? Kandungan vaksin itu tidak ada virusnya. Sehingga tidak bisa kita terus kemudian menyalahkan vaksinnya. Ini gara-gara vaksin aku tadi PCR aku positif lagi. Nggak bisa. Seperti itu. Kemudian, ini yang seringkali muncul di beberapa YouTube itu. Apakah vaksin akan mengubah DNA dalam tubuh saya? Nah, vaksin yang kita gunakan ini adalah tipe vaksin yang sebenarnya tidak sampai mengubah DNA tubuh. Sehingga terus kemudian kita berubah jadi alien atau berubah menjadi apa, atau kita malah jadi cacat atau apa, itu tidak. Kan sekali lagi, kita ini bersyukur tipe vaksin yang kita pilih ini atau Sinovac ini, itu tadi inaktif, dan tipe-tipe yang lain juga aman, artinya platform yang lain atau model vaksin yang lain juga aman, sehingga
Tidak ada kekhawatiran akan merusak DNA kita, akan mengubah DNA kita, kemudian terhadap keturunan kita atau terhadap penyakit-penyakit keganasan atau kanker atau apa, itu tidak bisa tidak bisa diterima hal itu. Kemudian, apakah vaksin mampu melindungi saya dari infeksi COVID? Ya, kalau vaksinnya iya. Apalagi kalau ada efikasi sebesar 60-95%. Ya. Nah, efikasi itu apa? Seringkali banyak yang bertanya. Bedanya efikasi itu apa tuh sebenarnya? Nah, saya jelaskan sedikit terkait dengan efikasi. Efikasi itu adalah kemampuan vaksin itu membuat seseorang itu tahan atau terbebas dari infeksi COVID. Artinya begini, virusnya bisa masuk ke dalam tubuh kita, tetapi daya tahan kita itu bisa melawannya. Ya, itu pada uji klinis itu disebut efikasi. Jadi kalau teman-teman kemarin dari Balai POM menyampaikan uji klinis vaksin Sinovac itu sekitar 65,3. Itu pada relawan sehat yang di Bandung. Karena itu uji klinis. Uji klinis itu orangnya lebih sedikit, komunitasnya tidak banyak, orangnya juga terseleksi, dan skopnya juga dimonitor terus-terus. Nah, kalau uji klinis saja itu sudah aman, di atas 50% kalau WHO menyarankan, maka loloslah dia ke tahap ACC atau disetujuinya, di approvement atau diberi izin untuk massal seperti saat ini. Nah, kalau menguji effectiveness atau keefektifannya di masyarakat itu butuh waktu. Setidaknya berapa bulan setelah vaksinasi ini dan seberapa banyak orang yang tercoverage atau tercover atau tervaksinasi. Sehingga saya sampaikan berkali-kali, kalau vaksinnya saja itu bukan solusi, tapi yang penting adalah program vaksinasi. Ya, programnya. Vaksinasi itu adalah program kesehatan masyarakat. Sehingga nggak ada artinya saya divaksin, yang lain tidak, nggak ada artinya. Maka dari itu tadi di awal saya sampaikan data yang sangat memprihatinkan. Dari 1.500.000, ternyata baru 50.000 yang vaksin 1 dan 2-nya sudah pernah dilakukan. Seperberapanya itu. Nah, ini yang menjadi catatan. Dan kita itu akan beradu cepat dengan virusnya. Jadi kita jangan sampai kalah cepat dengan virusnya. Ya. Apalagi semakin dia menularkan ke banyak orang, potensi mutasi itu tinggi. Semakin potensi mutasi itu tinggi, maka semakin dia lebih berubah, wataknya bisa ke arah baik atau ke arah buruk. Kalau misalnya ke arah baik, bagi kita ya dia semakin lemah. Tapi kan kita tidak mau gambling. Wes juntani wae engko virusnya men obah-obah dhewe, tarik dhewe, sirai dideleh ning isor, sikile dereng dhuwur, akhirnya kok dadi ora ganas misalnya. Tapi kan kita nggak mau gambling. Mau sampai kapan itu kita juga nggak bertaruh. Oleh karena itu yang terjadi kita harus betul-betul lebih cepat dari virusnya. Jangan sampai mutasi itu merugikan. Seperti yang Bapak Ibu pernah dengar, yang sekarang ini sedang heboh, ada 3 kali atau 3 tempat atau 3 lokasi yang kejadiannya cukup tinggi, yaitu di UK atau di Inggris. Itu ada varian baru namanya varian Inggris, kemudian ada varian Afrika Selatan, dan yang terakhir yang belum lama di akhir bulan Januari kemarin itu adalah varian dari Brazil. Nah, itulah yang varian-varian itu adalah bentuk jenis virus yang sama, masih SARS-CoV-2, tetapi dia titik mutasinya itu kompleks. Dia mulai menyerang pada properti-properti yang bagian-bagian dari tubuh virus yang urgent, yang penting ya. Kalau saya masih ingat ya, bulan apa itu dengan Dr. Eko ini, waktu itu saya di PP, saya sampaikan bahas tentang mutasi. Waktu itu saya sampaikan, kalau selama tidak mengubah pada properti yang penting, misalnya dia tidak mengubah pada, kalau tubuh kita misalnya alat-alat vital kita misalnya jantung, paru, kemudian itu tidak sampai ke sana, saya rasa tidak ada masalah, karena secara alamiah virus RNA itu mudah mutasi. Tetapi kalau otak-atik ini kok berubahnya ada di pada properti yang penting, misalnya di bagian spek yang tadi jonjotnya tadi, itu bisa menjadi masalah. Kenapa bisa menjadi masalah? Karena daya tahan tubuh kita tidak bisa mengenali lagi. Ya, itu yang misalnya yang nanti menjadi tantangan tersendiri, sehingga program vaksinasi itu mendesak dan harus cepat. Sehingga kalau saya kemarin sampaikan, kalau kita pernah mendengar, sebenarnya untuk mencapai target 70% warga Indonesia tervaksinasi itu, kalau hitung-hitungan sebenarnya ya, ini dalam kondisi yang
Apalagi dengan melihat nakes saja seperti ini, itu bisa 3 tahun. Tapi Pak Presiden menghendaki 1 tahun kurang. Ya, tapi kalau 1 tahun kurang, tapi kalau masih dalam hitungan 2-3 minggu ini kok masih seperti ini, dalam tanda kutip nakes saja kok masih cakupannya masih belum maksimal, kita juga berpikir bagaimana dengan masyarakat umum kan seperti itu. Kemudian yang sering muncul adalah jika saya telah dinyatakan sembuh, apakah saya masih membutuhkan vaksin COVID? Nah ini seringkali banyak bertanya. Banyak jawaban tidak, iya. Tapi jawaban saya kenapa iya? Nah begini, ini saya ingin luruskan juga. Untuk saat ini, memang pemerintah itu memprioritaskan bagi orang-orang yang belum pernah terpapar. Sehingga vaksinasi itu diprioritaskan bagi yang belum terpapar. Dengan demikian, yang sudah terpapar, harapannya daya tahan tubuhnya itu masih bisa mengenali jangka waktu tertentu. Nah, saya katakan jangka waktu tertentu ini karena belum pasti. Belum ada satupun kesimpulan, oh nek kowe wis bar kena bulan Maret, berarti kowe saiki wis meh setahunmu ojo-ojo kowe engko kena meneh lho. Itu enggak ada, belum ada kesimpulan seperti itu. Atau yang kemarin kena di bulan Agustus, kemudian apakah Desember Februari ini kena lagi, itu belum ada jawaban seperti itu. Nah, tetapi yang saya sampaikan, kejadian reinfeksi atau tertular lagi itu bisa terjadi. Ya, jadi reinfeksi itu bisa terjadi. Oleh karena itu, melihat skala prioritas yang sudah ada, tetapi melihat kasusnya yang semakin tinggi, kemudian kejadian reinfeksi terjadi, ya, dengan catatan tadi jeda waktu tertentu kok ketularan lagi, kena lagi, keluhannya sama, misalnya lho kowe iki bukane bulan Juli wingi sadurunge poso ning Wisma Atlet kok saiki kok opnam meneh ning Wisma Atlet. Nah, hal-hal seperti itu mungkin yang disebut dengan reinfeksi. Nah, oleh karena itu sebenarnya saya bicara jawaban saya ini adalah secara teori. Tetapi kalau ini misalnya mau diterapkan pemerintah kita, maka orang-orang yang belum pernah terpapar inilah yang harusnya kita prioritaskan memang. Tetapi bukan berarti yang sudah pernah kena COVID kemudian tidak perlu vaksinasi. Itu tidak, kita harus lihat dulu. Skala prioritasnya mana dulu, ini yang paling penting. Karena lagi-lagi tadi cakupannya dengan bekejar dengan waktu. Sehingga kesimpulan saya pada kesempatan kali ini adalah setelah vaksinasi tubuh membutuhkan beberapa waktu ya atau membutuhkan waktu beberapa minggu ya untuk membangun kekebalan tubuh. Beberapa kasus vaksin dapat menyebabkan gejala yang ringan ya. Kayak tadi mungkin saya seringnya kalau kita tangkap adalah demam biasanya. Kalau anak-anak kan biasanya demam. Tapi kalau yang vaksin COVID ini ya ada yang geringgingen, ada yang seperti saya ngantuan. Nah, walaupun itu saya juga nanya teman-teman, ojo-ojo ki mergo vaksinnya apa dudu. Saya juga belum tahu persis karena datanya juga belum bisa kita lihat secara nasional seperti apa dari 50.000 orang itu apakah sama yang mengalami seperti saya jadi lemes, ngantuan, mudah lapar itu ya walaupun cuma sehari itu ya. Itu apakah banyak yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang selanjutnya adalah ada kemungkinan seseorang dapat terinfeksi sebelum vaksinasi atau di awal-awal setelah vaksinasi kemudian terinfeksi. Hal ini dikarenakan vaksin butuh waktu. Ya, tadi saya sampaikan. Orang mau baca foto saya atau mengenali foto saya itu butuh waktu. Enggak bisa kok Pak Satpam dikasih foto kayak saya sekali terus kemudian langsung hafal itu tidak. Sing dito wonge tak delok fotone meneh. Sing dito wonge, iki mbok didelok, Nah, sehingga butuh waktu dan belum memiliki cukup waktu untuk memberikan perlindungan maksimal bagi tubuh. Oleh karena itu, wajib bagi yang saya sampaikan, wajib bagi yang sudah divaksin, wajib bagi yang belum divaksin, walaupun itu prioritas, wajib bagi yang tidak menjadi prioritas divaksin, artinya semuanya itu wajib untuk mentaati protokol kesehatan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dengan segala keterbatasan. Saya mungkin cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, monggo kita rembak bareng belajar bersama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Ludang atas materinya malam hari ini. Tentunya memberikan kita pengetahuan baru dan sharing bersama tentang COVID-19 dan vaksinnya ini bagaimana dan lain sebagainya. Baik dokter, ini saya bacakan dulu
pertanyaan yang sudah ada di ini ya dokter, di kolom chat. Yang pertama dokter, apakah nilai CT PCR ada korelasinya dengan kondisi pasien? Yang kedua, apakah setelah isolasi lebih lama memungkinkan nilai CT malah turun, dok? Ya, oke, terima kasih. Jadi ini banyak yang bertanya CT value ini ya. Tapi jawaban saya CT value ini sebenarnya adalah boleh dibilang ini konsumsi laboratorium. Konsumsi laboratorium itu artinya sebenarnya ini menjadi patokan, pedoman untuk menentukan apakah dia positif atau negatif itu di laboratorium. Tetapi beberapa sudah banyak yang mengerti apa itu kepentingan angka itu, apakah kebutuhan dari angka itu, seolah-olah periksa PCR itu identik seperti hanya orang periksa gula darah, asam urat, atau periksa laboratorium yang lain. Harus muncul angkanya. Padahal kalau saya pribadi mengatakan angka-angka yang ada di CT value itu istilahnya angka yang tidak absolut, ya, artinya bisa berubah-ubah. Artinya begini, tidak ada pola pasti, misalnya ini 35, kemudian apakah besok bisa jadi 36 atau malah jadi 34, itu yang sangat bergantung. Satu, banyak hal. Yang pertama adalah satu, waktu pengambilan spesimennya. Apakah dia sedang tahap-tahap gejalanya muncul atau tahap-tahap pemulihan. Setelah 14 hari terpapar atau sebelum dari 5 hari terpapar, itu pasti CT value-nya akan berbeda. Kemudian yang kedua, sejauh mana pengambilan sampelnya itu baik atau tidak. Kalau misalnya swab-nya itu baik, dalam, rata, kemudian VTM atau media yang dicelupkan di situ juga masih bagus, saya rasa itu akan mempengaruhi kualitas dari spesimen, mempengaruhi CT value. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah mesin dan reagen yang dipakai. Sehingga kalau misalnya di PKU Jogja, tempat kita melakukan pemeriksaan PCR, itu cut off-nya adalah 36. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin periksa di lab lain, bisa jadi 40, bisa jadi 38, bisa jadi ada yang mungkin sampai ke 39. Nah, karena mesin dan alatnya, reagennya berbeda. Saya naik Honda, sedangkan sana pakai Yamaha, sana pakai Kawasaki, tentu berbeda. Nah, oleh karena itu sebenarnya pedoman tolak ukur angka itu sebenarnya tidak bisa dijadikan pedoman. Yang penting adalah kondisi klinisnya. Cuma yang ingin saya sampaikan, kalau teori, ini sekali lagi teori ya, teori itu kalau misalnya sudah di atas 35 CT value-nya, itu biasanya kalau ditumbuhkan di media sel pertumbuhan atau sengaja kita tanam, itu tukul atau virus ini CT value-nya 35. Itu penelitian mengatakan kalau sudah di atas 35 itu tidak tumbuh. Artinya tidak lagi bisa memperbanyak diri, bisa menginfeksi. Nah, seringkali kita katakan loh kok telu 5, telu 6, telu 7 terus-terusan toh iki radang medun-medun toh. Ya bisa jadi karena mungkin remuan yang dibaca atau fragmented ya. Jadi kalau misalnya bangkainya, kalau saya ibaratkan PCR itu kan baca nggak bisa membedakan dia hidup atau tidak. Karena kalau virus itu aktif atau tidak, maksud saya, kalau misalnya virus itu aktif itu ya harus dikultur. Tapi kalau PCR tidak bisa membedakan itu, sehingga yang dibaca itu ada atau tidak. Misalnya di suatu tempat kok ada potongan kuku, kita tidak bisa simpulkan, oh ini ada benar-benar ada orangnya apa enggak, ini jangan hanya orang motong kuku. Karena itu kelemahan dari PCR kan itu. Tetapi tadi saya sampaikan, kebanyakan kalau di penelitian itu menyampaikan, kalau sudah 35, itu kalau mau dikultur itu tidak tumbuh. Sehingga seringkali kita sebenarnya lagi-lagi saya bersyukur karena di pedoman Kemenkes yang pedoman WHO yang ini saya tunggu-tunggu pedoman Kemenkes revisinya, karena sejak Agustus itu belum ganti-ganti pada Februari sekarang, itu saya tunggu-tunggu ini. Kalau WHO sudah mengatakan itu tergantung dengan kondisi klinis. Jadi betul-betul yang menentukan vonisnya itu bukan hasil laboratorium semata. Kalau dulu kan dokter yang merawat, sik ngenteni hasil PCR. Tapi sekarang hasil PCR itu sebagai penunjang, kembali ke kitohnya, kembali ke fungsinya. Laboratorium itu penunjang. Ya, sehingga ini klinisnya sudah bagus, sudah bisa apa-apa, nggak ada keluhan.
CT value-nya 35, 36, bisa jadi DPJP-nya atau dokter yang merawat sudah nggak apa-apa, ini bisa dilanjutkan isolasi di rumah, misalnya seperti itu. Tapi tetap membatasi diri dengan artian menggunakan protokol kesehatan itu tidak boleh lepas siapapun, bahkan bagi yang sudah pernah terpapar pun tidak ada istilahnya terus kemudian diperbolehkan tanpa masker itu tidak ada. Karena tadi saya sampaikan, saat ini itu di Indonesia angkanya masih sangat tinggi. Bahkan positivity rate-nya kan di atas 30, di atas 25, naik turunnya di situ. Artinya apa? Dari 100 orang yang diperiksa PCR itu bisa jadi 25-30 orang itu positif. Nah, ini kan sangat tinggi. Termasuk dulu sebelum Lebaran, saya ingat betul itu. Kalau ada orang yang positif di Jogja misalnya, saya nggak kenal itu siapa. Tapi sekarang mungkin Bapak Ibu mendekati, loh, jebul sing positif iki jebul biyen koncoku SMP. Weh, lah kok sing koncoku kuliah kok ya ono sing positif. Lah kok mung kidul desa kono kok ya ono sing positif. Artinya apa? Orang-orang yang terkena atau tertular terpapar ini lama-lama sudah mendekati ke area kita. Artinya oh kita sudah tahu oh jebul ini artinya orang-orang yang kita kenal. Berarti kan semakin dekat semakin dekat semakin dekat. Kalau dulu sebelum Lebaran aduh ada 60 di Jogja misalnya satu hari dilaporkan. Kita nggak tahu itu sopo toh ya kenal kok. Tapi sekarang ini dengan kondisi Jogja di atas 200 sampai 2 minggu terakhir ini bagi saya ini sebenarnya sudah cukup memprihatinkan. Kasusnya dengan lingkup luas kepadatan populasi dan luas wilayah yang sangat sempit hitungan saya. Orang Bantul kerja di Sleman, orang Sleman kerja di Bantul tinggal di Jogja, begitu juga sebaliknya. Itu sangat-sangat cukup tinggi risiko terpaparnya. Jadi sekali lagi menjawab tadi pertanyaan, city value itu tidak mutlak kemudian bisa ditebak dan seterusnya seperti itu, Mas. Baik, berikutnya dokter. Ini ada pertanyaan mengenai apakah penyintas COVID ini bisa mendapatkan vaksin, dok? Ya. Lalu kalau bisa, bagaimana cara mendapatkannya? Ya, tadi sudah saya sampaikan, penyintas itu kan berarti orang yang pernah terpapar, ya istilahnya penyintas. Itu artinya secara teori memang iya harus kemudian perlu divaksin, apalagi kejadian reinfeksi itu bisa terjadi. Tetapi untuk saat ini skala prioritasnya bukan untuk penyintas terlebih dahulu, tetapi bagi betul-betul orang yang belum pernah terpapar. Di sisi lain tidak perlu khawatir, daya tahan tubuh kita itu sudah pernah kenalan. Kalau tadi kan harus kenalan sama foto saya, harus kenalan dulu lihat foto saya yang full dari rambut sampai kaki. Tapi kalau yang sudah pernah terpapar, itu daya tahan tubuhnya lebih kenal lagi. Karena apa? Sudah pernah, wah aku ki wingi ketemu wong iki kok, ini gandeng aku leno, wonge ana mlebu ning omah njupuki borampene jebul kuwi maling. Tapi kan dia lihat, oh rambutnya aku sekelingan, blegere aku sekelingan, ana tatone. Nah, itu apakah nanti akan dia tertular lagi kan daya tahan tubuhnya masih bisa mengenali. Sehingga insya Allah bagi penyintas-penyintas ini sambil kita lihat perkembangan penelitian terakhir, apakah bisa bertahan lama daya tahan tubuh itu mengenali atau seiring waktu mungkin hanya bisa bertahan 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun, dan seterusnya seperti itu. Jadi pada prinsipnya kita masih nunggu, bagaimanapun ini masih dalam perjalanan penelitian ini masih panjang, sehingga hal-hal yang mungkin saya sampaikan detik ini bisa jadi akan dikoreksi pada minggu depan atau besok atau mungkin beberapa waktu yang akan datang seperti itu. Karena belum ada satu keputusan atau satu kesimpulan yang bisa dipegang untuk sedunia seperti itu. Baik, berikutnya dokter, ini ada pertanyaan. Oke. Assalamualaikum dokter, ini Salam. Mohon izin bertanya, misalkan seorang sudah dilakukan vaksin pertama, selang beberapa hari orang tersebut terkonfirm COVID. Positif. Apakah orang tersebut perlu melakukan vaksin yang kedua, dok? Ya, kalau konfirmasi itu dilakukan dengan metode PCR, ya tidak antigen tetapi PCR itu, maka perlu dipertimbangkan untuk tidak perlu dilakukan pemberian vaksinasi yang kedua. Tetapi keputusan itu sangat bergantung oleh tim yang ada di Satgas vaksin. Jadi kan harus ada laporan itu. Jadi kita kan setelah divaksin itu akan muncul feedback atau evaluasi apakah Bapak Ibu mengalami gejala ini dan seterusnya. Nah, itu nanti kalau kita ngisi akan diarahkan atau sebaliknya kita diskusi dengan
vaksinator ya, kemarin yang memberi vaksinasi. Kalau secara teori ya sebaiknya kalau setelah divaksin kemudian terpapar ya sebaiknya ditunda dulu untuk vaksin yang kedua ya, sampai betul-betul ini betul-betul dinyatakan pulih seperti itu. Ngeten, Mas. Selanjutnya nih dokter. Pertanyaannya mengenai kenapa anak-anak tidak divaksin, Dok? Padahal beberapa kasus anak-anak ada yang terkonfirm COVID juga, Dok. Betul. Pertanyaan ini menarik sekali. Terima kasih. Jadi sekali lagi, vaksinasi ini berbeda seperti halnya vaksinasi pada kasus-kasus yang umumnya kita sering dapatkan sebelum ini. Karena selama ini kan vaksinasi itu ada yang pada usia balita atau bayi, ya. Itu biasanya untuk polio, BCG, untuk difteri dan seterusnya. Tetapi kalau yang dewasa itu setahunya kita adalah meningitis ya untuk umroh, untuk haji. Nah sekarang kita dewasa ada yang namanya vaksin COVID. Nah karena penelitian-penelitian yang dilakukan melibatkan uji klinis tadi yang saya sampaikan sebelum menjadi komunitas yang lebih banyak, itu tidak melibatkan usia anak-anak, sehingga kita masih belum merekomendasikan untuk anak-anak. Harapannya adalah anak-anak ini tetap masih berada di rumah, tidak perlu dibawa kemana-mana, karena daya tahan tubuhnya masih rendah. Berikutnya, dokter. Seperti itu. Lanjut, Mas. Monggo. Monggo, Mas. Yang mana, Mas? Halo? Monggo, Mas Abdul. Mas Abdul? Saya, Dok. Oke, Mas Agah ya. Iya. Monggo. Begini, Dok. Hari ini saya pernah terpapar COVID itu di bulan September ya. Dan diketahui positif melalui tes swab PCR. PCR ya saat itu. Namun indikasi COVID itu tidak saya rasakan. Jadi saya normal saja, biasa gitu loh. Bisa dikatakan itu adalah OTG. Tapi saya tetap mengisolasi diri sampai 14 hari. Begitu, sampai tuntas selesai. Kemudian saya dapat info bahwa orang yang OTG itu cukup 10 hari dan tidak perlu tes lagi. Karena walaupun tetap positif tidak membahayakan. Waktu itu regulasinya seperti itu. Nah, akhirnya saya tidak tes lagi dan saya nggak tahu apakah positif lagi atau enggak. Nah hari ini kebetulan darah saya AB+, ada seseorang yang minta bantuan donor plasma gitu. Nah kemudian mentok di PMI. PMI mengatakan saya harus pastikan bahwa saya benar-benar benar-benar sehat begitu. Nah ini kan jadi mentok nih, kebetulan pasien yang membutuhkan, kemudian juga saya juga hari ini nggak bisa gimana-gimana karena PMI mintanya seperti itu. Itu kira-kira bagaimana ya, Dok ya? PMI mintanya harus terkonfirmasi PCR negatif kah? Atau gimana, Pak Aga? Betul. Jadi terkonfirmasi bahwa saya itu memang negatif begitu. Jadi harus ada tanda bukti begitu. Sedangkan kan saat itu saya tidak tes lagi karena memang regulasi saat itu mengatakan tidak usah tes lagi kalau yang OTG gitu loh. Gitu. Betul, Pak. Betul, Pak Aga. Jadi betul. Ini yang tadi saya sampaikan. Pedoman Kemenkes itu revisi 5 itu muncul di bulan Agustus ya. Jadi kalau di luar negeri itu di CDC, kemudian yang ada di Inggris ataupun di negara luar itu update itu bisa jadi seminggu sekali itu update. Tapi kalau negara kita mau merevisi satu ke revisi yang selanjutnya itu agak lama ya. Nah, sebenarnya yang disampaikan Pak Aga itu betul. Jadi memang kalau OTG itu 10 hari. Kalau betul-betul tanpa gejala. Terkadang ini saya sampaikan, OTG itu tidak selalu gejalanya melulu pada pernafasan. Orang yang mengalami gangguan penciuman, pembau, itu sebenarnya sudah termasuk dalam kategori punya gejala. Tidak lagi dikatakan sebagai OTG. Tetapi kan kadang orang tidak begitu ngeh ya. Kadang keluhannya, aku kok tumben sih bikin kopi kok nggak bau, ini aku kok bersih-bersih kamar mandi bipolnya nggak kerasa, aku kok nyobain kopi atau ini kok makanannya hambar. Nah, itu sebenarnya sudah tidak lagi definisinya sebagai OTG. Nah, terlepas dari situ, kalau memang sudah 10 hari memang di pedoman Kemenkes tersebut disebutkan secara klinis itu tidak perlu dilakukan. Kalau sudah baik artinya tidak ada keluhan, tapi kok tiba-tiba di hari ke-9 batuk muncul, nambah 3 hari lagi, kemudian dievaluasi. Nah, tapi kalau ternyata sampai hari ke-10 tidak ada keluhan sama sekali, tidak ada perbedaan dalam tubuh Bapak Aga sendiri seperti tidak ada keluhan apapun, maka sudah selesai 10 hari itu. Nah,
memang aturannya tidak perlu ada pemeriksaan PCR lagi, tetapi itu istilahnya opsional. Nah, sekarang menariknya adalah mau plasma konvalesen, orang banyak sekali pengen mendonorkan. Penyintas kita kurang apa sih Indonesia gotong royongnya? Semangatnya sangat tinggi untuk berbagi terhadap teman-teman yang membutuhkan. Itu luar biasanya kita. Tetapi kalau ternyata regulasi itu harus meminta untuk negatif, ini ya agak repot memang. Iya, nah, betul. Itu yang menjadi kendala. Ini harus sinkron. Jadi misalnya kalau dinyatakan saya sudah sembuh misalnya, kemudian saya sudah itu ya bagi saya ya cukup. Apalagi kalau Bapak tadi bulan September ya Pak ya, sekarang Februari. Ya, betul. Itu tuh logikanya ya memang secara teori kalau Bapak masih protokol kesehatannya tetap terus ya insya Allah kan Bapak tidak ada fase reinfeksi. Artinya ya cukup sekali saja di bulan September itu. Sehingga sebenarnya tidak ada halangan untuk melakukan plasma konvalesen. Kalau misalnya semua digitukan, berarti orang yang mau plasma konvalesen harus cek PCR lagi. Ini yang menjadi problem. Artinya apa? Sasaran PCR tidak lagi tepat sasaran karena selama ini kan PCR kita itu tinggi sekali kasus jumlah pemeriksaannya. Saya bilang jumlah pemeriksaannya itu ya gara-gara satu orang. Karena misalnya satu menteri misalnya atau anggota DPR. Berapa kali dia kunjungan? Sebulan 4 kali atau 10 kali. Berarti dia satu orang sudah 10 kali PCR. Nah, dari segi angka 10, tapi cuma satu orang. Ini kan salah sasaran. Ini yang mau diperbaiki oleh Bapak Menteri yang baru ini. Nah, oleh karena itu sebenarnya selama Bapak Agah ini sudah pernah terpapar, tetapi antibodi Bapak itu dicek. Kalau yang dicek antibodinya itu benar, Pak. Oh, ini ternyata antibodinya tinggi. Bapak layak untuk mendonorkan, seperti itu. Sehingga ini perlu ada komunikasi lagi. Saya rasa kita itu ya sekali lagi problemnya itu ada di aturan. Jadi terkadang update itu yang di sana bilang apa, yang di sini bilang apa, tetapi buku pedomannya nggak berubah. Yang kasihan itu dokter-dokter yang ada di lapangan. Dia mengikuti pedoman sesuai dengan Kementerian Kesehatan, walaupun sebenarnya ini harusnya direvisi seperti itu. Jadi mungkin ada komunikasi lagi Pak Aga untuk menyampaikan yang itu. Dok, ini terakhir ya Dok ya. Ini terakhir maksud saya gini. Gimana, Pak? Kaitan dengan OTG itu, saya kan dimonitor oleh keluarga gitu kan, oleh kolega, teman. Pak Aga katanya penciuman bagaimana, kemudian mengecapnya bagaimana. Betul. Dan saat itu memang dan harus jujur kan, harus jujur. Saat itu saya mengatakan saat ini saya biasa-biasa begitu. Betul. Pernapasan biasa-biasa gitu loh. Betul. Tapi memang asupan vitamin C tetap saya lakukan yang seperti itu dan saya juga mengisolasi diri. Betul. Nah, yang hari ini terus terang saja saya kasih info begini, Dok. Saya tidak kenal dengan orang ini. Hanya kebetulan via-nya kan via broadcast. Ya, betul. Dan secara kemanusiaan saya merasa perlu ingin membantu gitu loh. Saya jauh-jauh dari Purwakarta masuk ke Bandung gitu hanya sekedar ingin ngasih, hanya mentoknya di sini di PMI gitu loh. Nah kalau saya ya gampang tinggal balik lagi aja pulang. Tapi yang pasien kan kasihan. Betul. Nah yang kayak gini yang Dok maksudnya persoalan gini. Baik, terima kasih Dok. Terima kasih Pak. Jadi betul sekali ya, kita itu kalau diminta gotong royong kurang apa sih, relawan kita itu kurang apa kalau ada bencana. Tapi itu tadi solidaritas itu sangat tinggi. Tetapi ya itu tadi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin di lapangan yang kadang itu yang susah menyulitkan ya. Pihak keluarga itu ya nggak mudah mencari seperti itu ya. Dan kita juga melihat biasanya kalau ya nyun sewu ya, kalau sudah pilihan opsinya terapi plasma itu berarti gejalanya cukup berat kan, seperti itu, tidak sedang, dan itu kan butuh, dan itu istilahnya betul-betul ditunggu-tunggu istilahnya. Nah ini mudah-mudahan nanti coba kita sampaikan dengan baik dengan PMI atau mungkin ada baiknya dokter Pak Aga juga menghubungi dokter yang ada di situ misalnya, atau dokter yang ada di sekitar Bandung misalnya, apakah betul Dok seperti ini ya, seperti itu. Tapi kalaupun misalnya harus periksa PCR ya bagi saya tadi juga agak repot ya Pak ya. Kita sudah mau mendonorkan tetapi kita harus periksa ulang, itu juga kita keluar biaya dan seterusnya. Itu yang saya masih belum bisa memahami hal itu Pak Aga. Nggih, matur nuwun Pak Aga, sehat selalu. Nggih, matur nuwun. Baik, selanjutnya dokter. Ini ada pertanyaan juga di kolom chat mengenai komorbid, Dok. Nah, apakah orang yang dengan komorbid ini bisa divaksin, Dok? Komorbid divaksin gimana, Mas? Apakah orang yang punya komorbid yang seperti MD ini
bisa mendapatkan vaksin, Dok? Oh, DM toh, Mas. Kalau DMD meninggal dunia, Mas. Kalau DM diabetes, Mas. Ya. Oke. Kalau selama ini ada beberapa dari pedoman dari Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia itu menyebutkan ada beberapa kasus seperti hipertensi pun juga ada yang hipertensi terkontrol atau tidak. Kemudian diabetes mellitus itu juga yang terkontrol atau tidak. Nah, sebaiknya untuk melihat hal yang sifatnya fluktuatif ini ya, yang namanya gula itu kan fluktuatif ya, bisa naik turun. Tensi juga seperti itu. Sebaiknya Pak Ibu yang mempunyai gejala komorbid seperti itu berkonsultasi aktif dengan dokter yang merawat langsung. Jadi sebelum mau vaksinasi sebenarnya tanyakan dulu, rutin periksa ke dokter siapa, misalnya, Dok, saya gimana ya, Dok? Saya setiap hari minum obat tapi tensi saya masih 160. Ya mungkin pertimbangannya ditunda dulu. Dok, ini gulanya saya masih 300 terus ya, Dok, nggak pernah 180, nggak pernah normal. Mungkin bisa jadi ditunda dulu. Tetapi beberapa kasus itu sangat bergantung dengan pemeriksaan terakhir ya. Saya tidak bisa menyarankan ya dan tidak karena saya tidak bisa mengenal karakter masing-masing dan itu sangat-sangat individual sekali seperti itu. Dan angkanya kan fluktuatif, Mas. Jadi lebih baik tanyakan langsung ke dokter yang merawat sebelum kalau mengendaki ingin divaksinasi. Walaupun nantinya sebelum divaksin pun juga terscreening kan seperti itu, Mas. Jadi, itu Mas Abdul. Baik, dokter. Selanjutnya. Ini dari pertanyaan tadi nih, Dok. Nah, dari pertanyaan yang awal tadi saya sampaikan, Dok. Nah, dijawab mengenai, tapi kalau tidak ada hasil PCR negatif, masyarakat masih sulit menerima, Dok. Betul. Nah, baik lingkungan kerja maupun masyarakat. Betul. Itu kira-kira kita meyakinkan masyarakat itu kalau kita sudah lulus dari COVID ini bagaimana, Dok? Betul. Pertimbangannya adalah pertimbangan sosial. Bagaimanapun kita kalau misalnya kita selesai isolasi, baik itu isolasi di rumah maupun di shelter, kadang kita mau kembali ke komunitas, kembali ke kampung, kembali kerja itu selalu ditanyakan negatif ojo negeri. Nah, ini memang adalah perlunya sosialisasi, perlunya disampaikan bahwasanya kondisi saat ini itu memang menyampaikan bahwasanya kalau sudah fase isolasinya lewat, gejala klinisnya nggak ada, ya kembali normal seperti biasanya. Toh juga sehari-hari juga masih menggunakan masker. Nah, kadang untuk meyakinkan itu biasanya ada celahnya. Kita biasanya meminta bantuan kepada dokter atau pihak yang mengelola shelter kesehatan itu untuk mengeluarkan surat, biasanya seperti itu. Nah, ini yang untuk membantu ke Satgas Kampung, kemudian ke ke direksi atau ke bos atau ke pimpinan kantor, itu seperti itu. Dan yang tidak kalah penting yang saya sampaikan adalah bagi Bapak Ibu yang mungkin posisinya mempunyai punya pekerja atau sebagai pimpinan, saya sampaikan teman-teman penyintas ini itu kalau misalnya kembali lagi bekerja, mungkin kemampuan untuk bekerja 100% sebelum kena COVID itu bisa tidak spontan bisa seperti itu. Ini yang seringkali harus saya sampaikan. Karena beberapa kasus kalau saya bicara di perkantoran seperti di bank, itu dia kan sudah cuti karena istirahat, karena COVID 14 hari. Hari pertama masuk, utangnya cuti tadi, kerjaan tadi numpuk, terus dia harus segera selesaikan dalam waktu 1 hari. Ini kan juga nggak masuk akal. Dia masih dalam proses penyembuhan, dia harus dalam proses recovery, tetapi beban kerjaannya yang kemarin ditinggalkan itu dibruke. Nah, ini yang harus dipahami bersama oleh pimpinan. Bahwasanya harusnya ya pelan-pelan dan seterusnya, seperti bertahap. Karena bagaimanapun butuh waktu recovery yang cukup panjang, terutama bagi penderita yang mempunyai gejala sebelumnya, terutama seperti itu. Itu Mas Abdul. Baik, selanjutnya dokter, ini ada pertanyaan. Dok, apakah ada yang benar-benar paten untuk imunitas, Dok? Nah, saya tanya teman-teman yang positif, Masya Allah vitaminnya seabrek-abrek, dari vitamin C, vitamin E, wacina, multivitamin, habatus sauda, madu, dan lain-lain sebagainya, Dok. Kira-kira ada yang tepat nggak sih, Dok, yang untuk kita sebagai pencegahan maupun penyembuhan COVID ini, Dok? Ya, COVID ini kuncinya ada 2 hal untuk bisa saya amati sendiri ya. Sejak pertama kali ada kasus itu. Kuncinya ada 2. Yang pertama adalah pengendalian diri. Yang kedua adalah sabar.
Ini kuncinya seperti itu. Apapun itu obatnya. Tapi kalau kita pengendalian diri kita tidak baik, misalnya, aku nggak mau ini, aku tetap lepas masker, aku mau jagung manten, aku mau liburan ke pantai, aku mau kumpul-kumpul reunian, pengendalian diri. Kemudian yang kedua adalah sabar. Sampai kapan sih kayak gini? Anakku nggak bisa sekolah-sekolah, aku di rumah kerjaan juga kayak gini terus, nggak bisa, ada sabar kuncinya. Sehingga saya bicara tadi, kenapa saya landasi dengan pengendalian diri dan sabar, karena apapun obatnya, yang tadi disampaikan itu sudah bagus. Mau obat-obat seperti apa, selama itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tidak masalah. Asal, saya perlu sampaikan, hati-hati untuk yang herbal. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena beberapa kasus ada yang tidak kuat fungsi livernya, tidak kuat ginjalnya, karena mungkin mendengar satu temannya, wah minum itu jos, sekaligus langsung bisa aktivitas, tidak ada keluhan dan seterusnya. Tetapi jangan-jangan tubuh kita, livernya, ginjalnya, kita ada masalah. Sehingga tidak bisa itu disamakan. Nah, apalagi kalau tidak lewat dokter, artinya hanya mendengar atau beli di toko online, nah ini yang menjadi masalah. Karena banyak sekali obat palsu, baik vitamin pun juga banyak yang dipalsu. Oleh karena itu, selama itu vitamin itu bisa masuk, ataupun daya tahan tubuh kita baik itu dengan cara kita gembira, dengan cara kita istirahat total, dengan cara kita banyak makan. Kalau mau tidak banyak minum vitamin, ya banyak buah-buahan. Kalau misalnya ada sinar matahari, ya PP, DD, berjemur, itu juga alami. Ya, oleh karena itu, sekali lagi, kuncinya tadi Mas Abdul, pengendalian diri dan sabar. Seperti itu. Baik, berikutnya dokter, ini pertanyaan mengenai saya besok tanggal 7 ada acara manten. Nah, saya punya anak umur 15 bulan, Dok. Apa yang kira-kira harus saya lakukan, Dok? Ya, kalau bisa ya tidak perlu hadir kalau misalnya itu cukup beresiko ya. Karena bagaimanapun saat ini harusnya sudah sama-sama tahu. Tadi barusan saya sampaikan pengendalian diri dan sabar. Sabar itu ya mungkin yang punya gawe, yang punya mantu itu ya harus memaklumi. Kalau ada saudaranya ataupun sanak familinya yang jauh itu kok nggak bisa ngundang banyak, itu ya harus sabar. Mantannya ya kudu sabar. Di sisi lain, kalaupun pengen ikut ya pengendalian diri, jangan sampai di sana kemudian berkerumun, di sana tidak pakai masker, di sana tidak cuci tangan, kemudian foto-foto, ya, kemudian makan di resepsinya ngobrol, ini ya potensinya kan di situ. Tapi saya rasa untuk kondisi saat ini tentu sangat beresiko. Apalagi kalau itu berada di ruangan tertutup. Kalau undangannya atau jumlah orangnya banyak, itu cukup beresiko. Apalagi punya anak usia 15 bulan. Perlu dipertimbangkan. Saya rasa tanpa mengurangi rasa hormat dan doa atau dikirim kado paket pun insya Allah tidak menjadi masalah, karena silaturahmi itu bisa juga kita lakukan menelpon atau bersapa juga bisa. Tapi kalaupun kepepet-pepet tetap berangkat, ada nggak jaminan bahwa saya mulai keluar dari rumah sampai kembali ke rumah itu protokol kesehatan dipatuhi atau tidak? Itu kuncinya. Godaannya kan di situ. Wah, iki ana kanca-kanca foto-foto sih, mepet. Senyumnya mana? Buka maskernya, ketawa, langsung ketularan. Itu masalahnya. Itu Mas Abdul. Betul sekali dokter itu. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Bapak Malik. Kok kathah nggih? Tadi sudah disampaikan ini pertanyaannya. Ini saya ulangi dok. Pertanyaannya adalah mengapa tes vaksin COVID ditunjukkan pada tenaga kesehatan, padahal faktanya angka kematian tertinggi didominasi pada usia bukan pada manula, dok? Sebenarnya apa sih yang menjadi pertimbangan? Tadi sudah saya sampaikan kondisi fase klinis yang ada di Indonesia tidak melibatkan usia lanjut usia tertentu ya, tetapi di negara Brazil maupun saya dengar katanya juga melibatkan usia lanjut. Itu kita tinggal menunggu waktu saja sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, usia lanjut itu kan sebenarnya lebih betah di rumah seperti orang muda. Yang jadi masalah yang sepuh-sepuh bisa kena terus meninggal tuh gara-gara siapa? Gara-gara yang muda-muda ini yang mobilitasnya tinggi, ketularan putune,
ketularan itu yang menjadi masalah. Karena itu memang diharapkan kalau masih tetap berada di rumah, menggunakan protokol kesehatan, orang yang ada di rumah juga tertib menggunakan protokol kesehatan, itu masuk prioritas yang tidak bisa katakan setelah nakes kah atau setelah apa, tapi itu pasti ada, tetapi prioritasnya yang keberapa. Nah, pertanyaannya kenapa nakes dulu? Karena nakes inilah yang setiap harinya, setiap saat itu bertemu langsung dengan orang. Bayangkan saja, kita itu sudah berapa banyak gugur, wafat, tenaga kesehatan, dokter, perawat, semua itu juga banyak yang wafat. Kalau mau membentuk satu saja figur tenaga kesehatan itu butuh waktu berapa tahun pendidikannya. Nah, kalau ini kita tidak berikan daya tahan kekebalan berupa vaksin, nanti lama-lama akan kolaps. Rumah sakitnya mampu bangun bed banyak sih oke. Beli ventilator sanggup, tapi siapa yang mengoperasikan? Itu yang menjadi soal. Ini catatan. Indonesia tuh kita juga berpikirnya jangan ke benda matinya. Yang penting bednya ditambah. Yang penting ventilatornya ada. Bukan di benda matinya, tapi siapa yang mengoperasikannya. Orang-orang yang bekerja menjalankan ventilator, siapa yang memberikan obat terapi, siapa yang visit, siapa yang bertemu pasien, itu yang harus diperhatikan. Jadi tidak terus kemudian disederhanakan, oh, yang penting bednya ditambah Jogja 40%, yang penting ventilatornya kita sediakan. Bukan itunya, tetapi harus tegas bagaimana mobilitas itu dicegah, bagaimana protokol kesehatan itu betul-betul diterapkan. Saya dulu apresiasi pertama kali DIY ada namanya Sabdo, Sapa Aruh Sarso Dalem, itu sebenarnya pendekatan kultural. Yang saya tunggu-tunggu itu lagi lah, mbok sekarang tuh ada lagi. Tapi kan ternyata cuma sekali bulan Maret saja. Padahal itu sebenarnya efektif banget itu menurut saya. Karena begitu kemudian masyarakat betul-betul ada di rumah. Bahkan dulu level lockdown itu di tingkat kampung ya. Mohon maaf. Ya, artinya kalau dulu tuh bahkan keluar masuk kampung aja di lockdown kampungnya. Nah, sekarang pemerintah lockdown atau istilahnya pembatasan mobilitas masyarakat pada level RT RW ya sudah lewat. Masyarakat merasa aku mbiyen lockdown mbok seneni kok tulisannya lockdown mbok tariki kok polisi narik, tentara narik. Nah, kok saiki kon lockdown meneh. Masyarakat berpikir seperti itu. Sehingga ini yang menjadi masalah, kenapa nggak selesai-selesai. Nah, seperti itu, Mas. Jadi pertimbangannya nakes memang lebih baik sebagai garda terakhir. Kalau saya bilang garda terakhir, itu kalau pemain sepak bola itu gawangnya, penjaga gawangnya itu nakes. Tapi garda terdepan itu justru masyarakat. Kalau masyarakatnya tertib, masyarakatnya patuh, taat, insya Allah ini kasusnya akan berkurang. Saya yakin itu. Kuncinya kompak. Sudah, intinya seperti itu, Mas. Ya, betul dokter. Betul sekali. Emang ini perlu kita perketat untuk protokol kesehatannya ini. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Khadijah. Saat ini saya masih isolasi mandiri. Bila kelelahan, lalu pandangan ada bayang-bayang semuping dan di warna putih seperti pakaian lantai, kenapa ya dok? Ya, begini ya. Kalau isolasi mandiri ini, saya menekankan, prinsip saya begini. Saya sampaikan ke teman-teman dokter juga. Kalau prinsip saya adalah sekecil gejala, seringan gejala atau apapun itu gejala yang muncul pada pasien yang atau pada penderita yang mengalami isolasi mandiri harus di cross check. Ya, harus di cross check. Oleh karena itu, kenapa isolasi mandiri itu dipusatkan di shelter yang ada monitoringnya, baik itu tenaga kesehatan, baik itu perawat atau dokter yang memantau. Idealnya seperti itu. Sehingga kalau ada keluhan-keluhan yang mungkin dianggapnya ini sepele, tetapi bagi saya jangan sepelekan keluhan-keluhan yang muncul pada isolasi mandiri. Ya, jadi untuk kasus yang Bu Khotijah ya, Khotijah ini sebaiknya Ibu konsultasi ke dokter. Ya, kita tidak tahu apakah itu ada kaitannya langsung dengan kondisi infeksinya, ataukah ini salah satu gejalanya. Karena infeksi virus COVID ini kan gejalanya macam-macam, Bu. Ya, macam-macam, banyak munculnya, tidak semua itu sama, harus batuk pilek itu tidak. Oleh karena itu jangan sepelekan gejala yang muncul, harus segera konsultasi ke dokter, apalagi kalau kondisinya isolasi mandiri seperti itu. Ya, betul sekali dokter. Emang kalau ada kendala atau gejala sekecil apapun segera betul Mas konsultasi ya. Derek disampaikan ke yang lain Mas. Siap. Baik, ini pertanyaan berikutnya dokter. Dari Ibu Santi.
Nah, mau tanya dok, untuk vaksin COVID ini bertahannya berapa lama ya dok? Maksudnya dalam artian apakah berapa bulan lagi kita harus vaksin lagi gitu dok? Berapa lama? Tadi saya singgung sudah di awal bahwa saya belum ada satu keputusan atau jawaban atau kesimpulan. Apakah ini nanti bisa bertahan berapa bulan atau berapa tahun itu masih belum kita temukan jawabannya. Yang ada saat ini adalah semuanya segera mungkin mendapatkan kesempatan untuk divaksin. Semuanya segera mungkin patuh dan kompak terhadap protokol kesehatan. Kuncinya itu. Bahkan Amerika saja di bawah kepresiden yang baru ini, dia mau mencanangkan 1 bulan menggunakan masker kepada penduduknya tanpa boleh dilepas. Nah, kita lihat program yang serentak ini efektif atau tidak. Karena kalau sebenarnya kompak, tidak ada celah. Kalau nggak mau lockdown, itu sebenarnya kalau semua protokol kesehatan itu nurut, kita turuti. Tidak ada kerumunan-kerumunan, tidak ada egoisme. Ya, egois itu bisa macam-macam. Yang ngumpul-ngumpulin orang, bahkan yang saya mungkin tempat-tempat hiburan masih buka, apalagi bioskop mau buka dan seterusnya, itu kan pengendalian dirinya kan kurang. Kalaupun itu dibuka, tapi kalau kita bisa menahan diri, wes aku rasa nonton, dan kita kompak semua seperti itu juga toh nggak ada artinya. Oleh karena itu, sekali lagi Mas, kalau ditanya kapan, belum ada jawabannya. Sampai detik ini belum ada jawabannya. Yang pasti apakah itu vaksinnya Sinovac atau merek lain atau platform lain, belum ada jawabannya seperti itu Mas. Baik. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan satu pertanyaan terakhir. Ya, terakhir nggih. Monggo. Ini Anda puas, saya lemas ini. Monggo Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir yang mau menyampaikan secara langsung melalui Zoom. Halo. Ya, Ibu Rini, kami persilakan. Ya. Ini saya mau menanyakan. Jadi sebetulnya ini mungkin tidak terkait langsung dengan vaksin. Tapi saya punya begini, suami saya saat ini tuh sedang dirawat di ICU COVID. Beliau sedang membutuhkan donor untuk plasma. Plasma ya. Nah, terus udah gitu ada satu pendonor itu ada Bapak yang mau mendonorkan dari Purwakarta ke sini. Kebetulan golongan darahnya sama AB+. Nah, terus tapi beliau itu kan OTG waktu pada saat pada saat beliau konfirmasi COVID itu dia OTG dan sudah menjalani isolasi dua minggu dan tidak perlu swab lagi kan waktu itu, regulasinya memang begitu kan. Nah tapi dari PMI itu menyarankan untuk Bapak ini jadi masih dianggap infeksius gitu. Nah terus menyarankan untuk tes PCR lagi dan apa itu yang untuk antibody itu loh. Nah itu jadi saya jadi ini harus ke mana nih? Saya mengarahkan kemana? Soalnya nanti untuk apa-apa diarahkan ke posko COVID untuk mengklaim nanti pelaksanaannya dan sebagainya. Itu bagaimana ya Pak ya? Baik. Jadi begini Bu, kalau misalnya kejadian riwayat pada pasien, pada pendonor yang mau mendonorkan terapi plasma, kejadiannya udah lebih dari 1 bulan lebih misalnya. Tidak hanya 14 hari ya, mungkin lebih dari 14 bulan. Mungkin dia kenanya September gitu ya. Sebenarnya secara teori itu sudah nggak ada virusnya Bu. Nah, apalagi kalau OTG itu memang tidak, tadi disampaikan peraturan yang ada itu memang tidak wajib untuk, saya katakan tidak wajib loh ya, tidak wajib untuk periksa lagi setelah dia selesai isolasi mandiri. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, saran saya, pergilah ke dokter penyakit dalam atau dokter paru. Pastikan betul apakah memang, memastikannya tidak harus perlu dicek PCR kalau saya. Tetapi saya lebih condong ke rapid yang antibody, pemeriksaan antibody kuantitatif yang tadi reseptor binding domain itu, RBD itu. Karena itulah yang menjadi penanda apakah antibody penyintas ini, pendonor ini cukup tinggi sehingga efektif untuk sebagai pilihan opsi terapi.
bagi pasien kan seperti itu. Jangan sampai sudah susah-susah nyari golongannya sama susah, kemudian nyari yang negatif susah. Lebih lagi jangan-jangan titer antibodinya juga rendah. Ini kan seperti hanya kayak muspro ya. Artinya ini antibodinya yang kebentuk cuma sedikit, padahal yang dibutuhkan pasien itu kan bantuan, ini ibaratnya itu kan bantuan istilahnya bantuan bala tentara ya. Istilahnya misalnya kayak suatu negara dikepung, diserang, negara itu diserang oleh penjahat, tentu negara lain membantu. Nah, negara lain ini kan juga harus dilihat apakah betul negara ini jumlahnya antibodinya banyak atau tidak. Oleh karena itu, sebagai solusi yang bisa menengahi ini adalah dokter spesialis penyakit dalam. Monggo dikonsultasikan ke paru atau penyakit dalam. Setahu saya, nanti kalau sudah ada orek-orekan atau catatan dari dokter yang dikunjungi, itu mudah-mudahan bisa memberi penjelasan ke PMI. Karena apa? Kalau misalnya semua harus di PCR untuk memastikan negatif juga butuh waktu, biaya yang muncul. Tapi juga kalau misalnya karena kebijakannya sendiri, keputusannya di lapangan juga seperti itu, nggak ada gejala, 10 hari lewat, nggak ada masalah, sudah kembali lagi ke masyarakat. Artinya tidak perlu diproses, itu menjadi catatan. Nah, apakah sudah direvisi atau belum? Sampai sekarang belum. Jadi solusi saya singkatnya adalah monggo diskusikan bagi penyintas atau pendonor tadi untuk mendapatkan kepastian, rekomendasi untuk memastikan ke PMI-nya. Iya. Itu. Iya, baik. Berarti mungkin jalan awal ke dokter penyakit dalam dulu ya, ya, Dok, ya? Atau ke dokter yang merawat Bapak misalnya. Kan Ibu punya misalnya Bapak kan sedang dirawat di ICU nih. Kan betul, ada DPJP-nya. Nah, Ibu fasilitasi penyintas tadi yang mau donor, Pak, ketemu aja ya ke rumah sakit, bertemu dengan dokter A misalnya. Nah, nanti diskusikan di situ. Nah, nanti ada rekomendasi dari dokter, apalagi kalau itu betul-betul dokter yang merawat pasien Bapak. Artinya kan ini butuh banget, Bu. Misalkan seperti itu. Ini saya berikan keterangan deh, Pak. Biar Bapak nanti ke PMI bilang ini orek-orekan catatan saya seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada yang dirugikan, semuanya juga pengen bisa, baik itu sebagai donor juga solidaritas untuk membantu juga tinggi, sedang kita yang membutuhkan juga kita bersyukur karena lagi-lagi untuk mendapatkan yang sampai betul persis golongan darahnya, yang sampai betul-betul mau bersedia itu susah ya minta ampun. Betul, Pak. Jangan sampai dipermasalahkan hal-hal yang lebih mempersulit, maksud saya seperti itu. Karena secara teori sebenarnya sudah tidak lagi terpapar. Kalau sudah lebih dari 3 bulan seperti itu, apakah lebih dari 2 bulan, lebih dari 2 minggu sebenarnya kalau idealnya memang tidak ada virusnya lagi seperti itu. Inkubasinya atau berada di dalam tubuh kita kan nggak lama itu, Bu, seperti itu. Gitu ya, Bu Rini, mudah-mudahan lekas sembuh, Bapak. Insya Allah ada solusi dengan kita bertemu di sini, mudah-mudahan ada solusi sehingga segera disembuhkan, segera kembali bersama keluarga. Amin. Amin. Mas Abdul, saya rasa begitu nggih. Saya ambekan dulu nggih. Kami ucapkan terima kasih pada dokter sama-sama. Materinya malam hari ini. Tentunya Bapak Ibu, yang paling penting adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kami harapkan juga Bapak Ibu juga bisa menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yang kuat, sehingga kita bisa memutus mata rantai dari pandemi COVID ini. Dan jika ini terutamanya tadi Dokter Ludang menyampaikan bahwa jika ada kendala, ada permasalahan, ada kondisi-kondisi yang sekiranya gawat dan lain sebagainya, ada gejala-gejala, segera konsultasikan kepada dokter di rumah sakit. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih telah mengikuti kajian COVID malam hari ini. Tentunya ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, ada pelajaran-pelajaran baru yang bisa kita ambil dari Dokter Ludang yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, marilah kita akhiri dengan bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada Dokter Ludang atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang mengikuti kajian Muhammadiyah with You malam hari ini dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir kali kami juga selalu mengucapkan dan selalu mendoakan kepada Bapak Ibu
yang sedang sakit, yang sedang diisolasi mandiri, yang sedang dirawat, agar segera diberikan kesembuhan oleh Allah, dan yang sudah kuat, yang sudah sehat, semoga selalu dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun sangat nggih. Yang penting kalau sudah dapat vaksin, tolong itu istilahnya jangan ditolak. Insya Allah untuk bersama. Nggih, matur suwun dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abdul ya. Terima kasih Matur nuwun dokter. Matur nuwun Dokter Ludang. Ini saya Purwadi terlambat itu gabung sudah tanya jawab. Ini pun masih tidak stabil ini dokter. Mohon maaf saestu. Nggih, saestu Pak. Ini leresan kok Jawa nggih Pak Pur. Ini sampai sekarang listrik juga belum hidup ini. Milo ngaten nggih, dilalah niki tapi jadi ini pakai HP terus sinyalnya juga masih timbul tenggelam ini. Nggih, saestu nyuwun ngapunten ya dokter. Napa nggih, mbok pilih sanes medal sakit kepanggih malih. Nggih, matur nuwun sanget. Kurang lebihnya mohon maaf nggih. Assalamualaikum. Nggih, matur suwun dokter. Assalamualaikum. Nggih, Bapak Ibu izin saya end meeting nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Ratna. Ini Bu Rini, Pak. Oh, Bu Rini, matur nuwun Bu Rini. Sama Mbak Ratna dilempar ke saya soalnya tadi Mbak Ratna juga kesulitan ini. Iya. Nggih, matur nuwun nggih Bu Eko Rini nggih. Sami-sami Mbak Pur. Nggih. Masih gelap gulita ini di rumah ini. Makasih ya Mas Abdul. Nanti rekamannya saya serahkan Mbak Ratna nanti rekamannya. Oh, nggih, nggih. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum, izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur.